Semangat pagi Konconaker. Langsung dari rumah masing-masing karena masih PPKM ya. Jadi kali ini goreng bakwan spesial. Oh, dari kemarin spesial terus. Spesialnya kali ini kita pertama kalinya episode yang menggunakan live Instagram. Kalau biasanya kita menggunakan YouTube, nanti akan tetap bisa ditonton via YouTube juga. Biasa khas setiap hari Rabu jam 10 pagi. Nah, untuk goreng bakwan ngobrol bareng bab gawean kali ini, kita akan membahas tentang jabatan fungsional pengantar kerja. Nah, mungkin rekan-rekan semua ataupun konconaker yang ada di rumah sana belum pernah mendengar atau sudah sering mendengar tentang jabatan fungsional. Nah, jadi kalau misal yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, ini narasumbernya sudah mau bergabung, kita sapa dulu. Sebentar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ada beberapa jabatan fungsional tertentu. Di antaranya adalah pengawas ketenagakerjaan, kemudian ada pengantar kerja, ada penggerak swadaya masyarakat, dan juga ada instruktur dan mediator. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu jabatan fungsional yang lagi naik daun, yaitu pengantar kerja. Pagi ini saya akan memanggil narasumber kita, yaitu Ketua IKA Perjasi. Apa sih IKA Perjasi itu? Nanti kita juga bisa bahas bareng-bareng ya. Kita sapa dulu, sudah bergabung. Halo, Kak Amri Widi. Halo, Kak Dini, konconaker semuanya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Kak Amri Widi ini Ketua IKA Perjasi Korwil Jawa Tengah. IKA Perjasi itu apa, Kak? IKA Perjasi itu Ikatan Pengantar Kerja seluruh Indonesia. Jadi intinya jabatan-jabatan fungsional itu harus memiliki ikatan kelompok gitu ya, ikatan kelompok. Nah ini IKA Perjasi ini menjadi wadah buat kita untuk mengembangkan tugas selain instansi pembina ya. Jadi di kementerian itu ada instansi pembina yang secara struktur. Nah, kami juga punya IKA Perjasi untuk menghimpun dan kemudian saya agak meluruskan, sebenarnya bukan ketua IKA Perjasi ya. Kalau ketua IKA Perjasi di pusat, saya korwilnya. Jadi setiap provinsi itu ada korwilnya. Nah kebetulan saya yang ditunjuk oleh pusat gitu, Mbak. Oke, koordinator wilayahnya. Nah, Kak Amri, kalau di seluruh Indonesia ya, mungkin orang-orang tahu, konconaker juga tahu, kalau biasanya PNS itu kan seragamnya itu kan biasanya korpri, kemudian PDH Keki, kalau zaman dulu ada Hansip, terus kemudian mungkin kalau untuk di kabupaten kota di Jawa Tengah ada kalau kayak Kabupaten Purworejo gitu pakai pramuka setiap hari apa gitu kan. Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah setiap hari Kamis biasanya pakai kebaya. Nah, tapi ini yang dipakai Kak Amri ini seragam apa, Kak? Iya, ini seragam pengantar kerja yang baru. Jadi sekalian kita memperkenalkan ya, nanti ke depan mungkin rekan konco-konco naker kalau ke Dinas Tenaga Kerja lihat seragam seperti ini, itu kami pengantar kerja. Kami adalah petugas PNS yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan antar kerja. Jadi fasilitasnya kita bahas lain ya. Jadi kalau ketemu seperti ini bukan imigrasi, tapi kalau di Disnaker kami pengantar kerjanya. Ya, saling mengenalkan ya, bentuknya seperti ini. Simbolnya ada, bisa kelihatan. Nah, seperti ini ya. Iya. Jadi nanti kalau kelihatan, itu berarti mirip, pengantar kerja. Agak-agak mirip Dishub ya, Kak ya? Ya, yang bikin pengantar kerja, ciri khas dari pengantar kerja apanya? Emblemnya? Iya, ini ada emblemnya. Nah, ini. Nanti teman-teman lihat, oh kalau seperti ini berarti ini pengantar kerja. Ya, ini logonya pengantar kerja. Oke. Untuk konconaker yang bertemu dengan pengantar kerja, apa sih yang bisa dilakukan oleh pengantar kerja untuk konconaker, khususnya yang mungkin sedang mencari pekerjaan? Ya. Pelayanan apa yang dilakukan oleh teman-teman pengantar kerja nih? Oke. Pengantar kerja itu yang dilayani bukan hanya pencari kerja, tapi juga pemberi kerja. Nah, jadi seimbang, karena tanpa kedua ini nggak akan terjadi penempatan tenaga kerja, gitu ya. Maksudnya jadi, pemberi kerja itu apa, Kak? Pemberi kerja itu bisa perorangan, bisa badan hukum yang intinya memberikan pekerjaan dan memberikan upah, gitu ya. Jadi tidak harus perusahaan. Perseorangan pun it's okay gitu ya. Tapi yang utama
ada pekerjaan yang diberikan, ditawarkan, dan ada upah, gitu ya. Nah, di sini kami pengantar kerja keseimbangan. Di satu sisi kami melayani pemberi kerja untuk memfasilitasi lowongan pekerjaannya, untuk mencarikan tenaga kerja yang sesuai, kemudian untuk membantu mereka untuk menentukan jabatan. Kalau mereka kesulitan untuk menganalisa jabatan-jabatannya, kita akan bantu. Sementara di sisi lain, pencari kerja, kami bertugas membantu untuk memberikan lowongan pekerjaan, memfasilitasi penempatannya. Termasuk di situ, kami juga punya kewajiban untuk membantu memantau proses penempatannya. Di situ kan nanti ada perjanjian kerja dan sebagainya. Itu kita akan bantu untuk mendukung. Intinya keseimbangan, stakeholder utama kami adalah pencari kerja dan pemberi kerja. Nah, di situ nanti ada pihak lagi yang terlibat selain itu adalah instansi lain, lembaga-lembaga lain. Nah, Apa aja tuh Kak instansi lainnya? Ya, jadi ini nanti akan menjadi satu ekosistem ya. Jadi ada yang kalau pencari kerja jelas membutuhkan pekerjaan, pemberi kerja jelas butuh tenaga kerja. Ada satu lagi yang membutuhkan data-data. Nah, contohnya kalau di kita ya terkait dengan data ketenagakerjaan ya, itu juga menjadi tanggung jawab kami untuk terkait utamanya penempatan. Penempatan itu ada lowongan pekerjaan, ada penempatannya, ada pencari kerjanya dari berbagai macam struktur ya, pendidikan, jenis kelamin, wilayah, kompetensi dan sebagainya. Nah, kemudian di situ juga ada lagi stakeholder lagi yang saat ini sedang kami dorong adalah bursa kerja khusus. Nah, ini yang secara khusus kami mitra kerja kami untuk mendorong penempatan tenaga kerja. Itu. Jadi pencaker, lowongan, pemberi kerja, tenaga kerja, lintas sektor terkait data, dan bursa kerja khusus untuk menjadi mitra kami mempercepat penempatan tenaga kerja. Nah, itu, kalau pengantar kerja sendiri yang ada di Jawa Tengah, apakah hanya ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah saja, atau ada di dinas-dinas terkait ketenaga kerjaan yang ada di kabupaten kota juga, atau justru malah ada juga di dinas lain lagi selain yang terkait ketenaga kerjaan? Gimana, Kak Amri? Ya, oke. Kalau pengantar kerja itu menjadi fungsional di bidang penempatan tenaga kerja. Nah, penempatan tenaga kerja itu menjadi core-nya Dinas Tenaga Kerja. Nah, kebetulan kami di provinsi ada 12 yang di kabupaten kota juga yang pokoknya berhubungan tenaga kerja harusnya ada, tapi ada beberapa kabupaten yang saat ini belum. Nah, tapi seharusnya ada karena bagaimanapun ini menjadi saling terkait ya. Jadi dari pelatihan instruktur kemudian ditempatkan itu penempatan oleh pengantar kerja, kemudian bila mana ada permasalahan itu nanti fasilitasi untuk mediasinya oleh mediator dan pengawas. Ini 4 JLFT yang ada di kementerian ini satu rangkaian, sehingga seharusnya pengantar kerja itu ada di seluruh kabupaten kota. Nah, saat ini masih ada beberapa kabupaten yang belum punya. Nah, bedanya kami yang ada di provinsi dan sama yang di kabupaten kota, kalau kabupaten kota lebih banyak ke pelayanan langsung ke masyarakat. Kabupaten kota yang punya penduduk, layanannya langsung berhadapan. Nah, sementara kalau yang di provinsi memfasilitasi kaitannya dengan sinergitas dan integrasinya. Nah, kami mengembangkan sistem informasi yang bisa mengintegrasikan seluruh layanan antar kerja di Jawa Tengah. Nah, gitu nanti. Jadi ada upaya saling terkait. Itu termasuk inovasi dari kami bersama gitu untuk kolaborasi. Itu Mbak, jadi di kabupaten kota juga ada. Yang aplikasinya belum boleh kita bicarakan sekarang ini ada ya? Akan di launching oleh Pak Gubernur soalnya. Oh ya nanti kalau Pak Gubernur sudah perso, barangkali nanti akan beri masukan, saran, dan kita akan coba untuk nanti saatnya yang terbaik buat Jawa Tengah, Mbak. Gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk pengantar kerja yang ada di Jawa Tengah itu total semua sudah ada berapa, Kak? Apakah sampai ribuan atau masih baru ratusan? Iya, belum ada ratusan. Jadi kalau pengantar kerja yang reguler organik di Kap Kota itu ada 53. Nah, kemudian kami kebetulan dimandati untuk korwil sekaligus. Karena pengantar kerja itu tidak hanya di Dinas Tenaga Kerja ya, ada juga di instansi vertikal. Nah, itu ada di BP2MI yang melayani tenaga kerja luar negeri,
Nah, kemudian juga ada yang Oke. di BLK kementerian. Nah, BLK kementerian ini Oh. kebetulan ada beberapa. Nah, ini kemarin diminta untuk ada di bawah koordinasi kami untuk kerjasamanya gitu. Nah, ini totalnya kalau dengan itu ada sekitar 76, Mbak, 76 dengan yang intensif vertikal. Ya, tapi Baru. sebenarnya jenjang karirnya yang paling paling bagus itu di mana? Apakah di kabupaten kota yang dia pelayanan langsung ke Hmm, masyarakat, oh gitu. ataukah justru di apa tadi yang melayani TKI, TKL gitu ataukah ya. ya, ataukah justru di Ya. provinsi yang bisa Hmm. mengumpulkan semua data dari 35 kabupaten kota? Mana jenjang karir Oh ya. yang sebenarnya lebih bagus Kalau untuk kalau nanti ya. mau ke utama gitu, Pak Kak? Ya kalau teman-teman yang tertarik untuk ini sebenarnya ada 17 kompetensi ya kalau di pengantar kerja itu. Kebetulan kalau yang di kabupaten kota dan di provinsi 17 kompetensi ini masih bisa untuk dilakukan gitu ya. Itu ada 300 sekian kegiatan. Nah, itu bisa ada banyak yang bisa diambil dan itu menjadi angka kredit karena kalau jabatan fungsional kan penilaiannya dari angka kredit. Nah, kalau yang di vertikal seperti tadi yang kaitannya dengan pelayanan tenaga kerja luar negeri, mungkin terbatas jadinya skop penilaiannya karena hanya sedikit kompetensi yang dia lakukan gitu ya. Kalau tadi kami sekian. Nah, cuma load-nya banyak. Nah, tapi kalau Hmm. secara merata sebenarnya kan pengantar kerja itu harusnya menguasai ya hampir walaupun mungkin tidak penuh tapi setidaknya pemahaman 17 kompetensi itu. Nah, jadi akan prospeknya lebih cepat kalau melayani di dinas ketenagakerjaan ya. Nah, kalau secara kompeten jumlah yang dilayani gitu ya, Iya. kompetensinya. Tapi bisa Kak, diatur berarti situ kalau pengantar pengantar kerja ini mengantarkan menjadi menjembatani antara pemberi kerja dan pencari kerja, termasuk juga untuk betul. TKI juga ya, Kak ya. Betul, Ji. Nah, Ya, dalam jadi masa-masa jadi PP, itu jadi kan dalam ada mekanisme masa-masa, antar kerja. mm, 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 Antar ya. kerja itu ada, tidak hanya TKI ya. Jadi mekanisme antar kerja itu kan ada yang AKL, antar itu dalam satu provinsi, ada AKAD itu yang luar provinsi, ada AKAN yang luar negara. Nah, terus ada satu lagi sebenarnya bukan pengawasan ya, pengendalian tenaga kerja asing gitu. Tapi itu sebenarnya itu beda dengan mekanisme penempatan yang tiga ini. Nah, tiga-tiganya ini kami layani gitu, Mbak. AKAN, AKAD, AKL gitu. Nah, Kak Amri, ini kan kita hampir hampir 2 tahun ini ya on off, maksudnya bentuk bekerja karena adanya pandemi corona ini kan bentuk bekerja tuh udah mulai berubah, ada WFH, work from home, work from office, on off Iya, gitu kan. Nah, iya, bagaimana eh, pengantar kerja tetap melakukan fungsi pelayanannya terhadap masyarakat di iya. masa-masa seperti ini? Uh, ini sebenarnya antara jadi gini, kondisi pandemik ini secara tidak kita sadari itu mempercepat proses digitalisasi semuanya. Nah, jadi pengantar kerja saat ini mau nggak mau, suka nggak suka, harus bersentuhan dengan teknologi, ya kan? Nah, saat ini yang sedang kami koordinasikan bersama teman-teman, kita percepatan layanan melalui sarana teknologi yang ada, gitu ya. Jadi kalau dulu lebih banyak tatap muka, gitu, kita sekarang kurangi, tapi kita perbanyak akses-akses lowongannya, gitu, yang bisa mudah diakses oleh baik pencari kerja maupun pemberi kerja. Nah itu Mbak, jadi pengantar kerja Jawa Tengah kami dorong bersama-sama gitu ya untuk ayo kita kita melakukan revolusi gitu, revolusi karena kondisinya memang menuntut demikian. Kalau enggak nanti kita tergerus dengan teknologi dan zaman. Itu Mbak. Nah, Kak, di era pandemi ini nih sebenarnya justru muncul lapangan apa peluang-peluang pekerjaan yang mungkin dulunya belum ada. Nah, di era sekarang ini paling banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang ada di Jawa Tengah itu seperti apa, Kak? Oke, ini menarik ya. Oh, beberapa sektor yang terkait dengan manufaktur, tekstil, itu permintaannya tetap banyak. Bahkan ada yang rekrut dengan jumlah besar. Tapi yang menjadi masalah,
sektor ini sepertinya kurang begitu diminati. Nah, jadi di satu sisi yang dibutuhkan banyak, tapi supply-nya sedikit. Nah, trennya saat ini ada beberapa sektor yang, oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa sebelumnya Pak Presiden sudah punya rencana yang cukup detail untuk pengembangan, yaitu terkait dengan sektor manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran. Namun dalam kondisi pandemik ini, ada beberapa yang tidak bisa jalan dengan mulus. Tapi tadi saya sampaikan, sektor-sektor manufaktur yang padat karya, ini tetap running dan masih dibutuhkan lowongan pekerjaan. Jumlahnya ribuan. Nanti teman-teman bisa, kalau yang tertarik bisa lihat di lihat di aplikasi kami atau sebagai kementerian Karir Hub, banyak lowongan di situ yang padat karya, butuh tenaga banyak. Jadi kemudian ada dua aplikasi ya Kak ya? Ada dua aplikasi dari di pemerintahan. Ya. Karir Hub, yang itu alamatnya apa? Punya kementerian. karirhub.kemenaker.go.id. Kemudian kalau yang itu untuk ada lowongan pekerjaan di seluruh Indonesia. Iya. Oke. Kalau yang khusus Jawa Tengah, saya nggak mau jauh-jauh kalau cari pekerjaan. Saya maunya Jawa Tengah aja gitu. Apa yang di Jawa Tengah apa Kak? Nanti teman-teman bisa Konconaker lihat di bursakerja.jatengprof.go.id. Kalau bingung, ketik aja di Google Ema Karyo. Kenapa kami kok namanya kok beda, nggak dua gitu? Karena Ema Karyo itu kami mau buat merek supaya mudah ditancap ke pikiran kita dan bisa berlangsung lama. Ema Karyo, ketik aja Ema Karyo di Google, nanti keluar alamat situsnya. Silakan daftar sebagai pencari kerja. Itu ya salah satu terobosannya dari pengantar kerja ya. Salah satu inovasinya pengantar kerja ya Kak ya. Karir Hub untuk di nasional dan Ema Karyo untuk di Jawa Tengah. Ya. Kalau Karir Hub sebenarnya bukan pengantar kerja ya, jadi itu memang sudah program kementerian untuk satu data ketenagakerjaan. Nah, terus sudah lama dan itu mewadai nasional. Nah, kalau yang kami ini memang untuk digitalisasi sebenarnya, digitalisasi pengantar kerja di Jawa Tengah kami coba supaya lebih kolaboratif lah. Baik, siap. Oke. Nah, jejaring dari pemberi kerja yang ada di Jawa Tengah itu berarti dari HRD ya Kak ya? Ini menarik. Jadi jejaring itu kan berarti ada supply, ada demand ya. Nah, ini kalau supply-nya berarti kan ketersediaan tenaga kerjanya. Tenaga kerja itu berarti ada bursa kerja khusus yang di SMK itu. Bursa kerja, saya sampaikan dulu ya. Bursa kerja khusus itu adalah lembaga penempatan yang ada di institusi pendidikan dan lembaga pelatihan kerja. Nah, jadi ini lembaga penempatan yang mendapatkan persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota untuk menempatkan tenaga kerja alumninya. Nah, jadi mereka ini menjadi suppliernya tenaga kerja. Yang kedua, pencari kerja umum. Pencari kerja umum ini bukan pengangguran ya Mbak ya, karena ada juga yang memang mencari kerja karena nganggur, ada juga yang karena mau ganti kerja. Jadi sebutan kita bukan penganggur. Jadi kalau kamu ditanya jumlah penganggur di Jawa Tengah berapa, kami jawabnya juga agak ribet karena yang tersedia di kami adalah pencari kerja. Pencari kerja itu bisa penganggur, bisa orang yang sudah kerja tapi pengen pindah kerja. Nah, jadi ini supply-nya. Ini stakeholder pertama adalah bursa kerja khusus. Kemudian lembaga pelatihan kerja. Nah, stakeholder yang kedua itu adalah demand-nya, permintaannya. Nah, permintaannya tentu saja pemberi kerja. Tadi sudah saya sampaikan, pemberi kerja itu bukan hanya perusahaan, tapi bisa perseorangan, bisa lembaga badan hukum atau lembaga lainnya. Yang penting ada apa tadi? Ada kerja yang ditawarkan dan ada upah yang dibayarkan. Ini mereka adalah pemberi kerja. Nah, dalam prakteknya sekarang pemberi kerja ini kan sudah terdaftar di OSS. Nah, itu menjadi filter pertama. Nah, ini sudah supply, sudah demand, ini menjadi jejaring kami. Yang demand ini adalah perusahaan, ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, dan kemudian ada
PHRD-nya gitu ya. Dan kemudian mitra kami utama kami adalah yang ada di Disnaker, yaitu Wasnaker. Jadi pengawasan ketenagakerjaan, ya. Iya, iya, Jadi iya, iya. data karena sebenarnya ada kewajiban dari perusahaan untuk wajib lapor ketenagakerjaan itu menyantumkan lowongan-lowongannya. Nah, mungkin saat ini belum berjalan optimal. Kami sedang berusaha untuk buka jejaring ini semakin lebih kuat lagi. Jadi besok lowongan pekerjaan akan selalu tersedia. Nah, sehingga pencari kerja juga tidak repot-repot untuk nyari, dan itu ada dalam satu sistem yang sudah kami integrasikan semuanya. Itu Mbak, stakeholder-nya. Oh, ada satu lagi, stakeholder terkait dengan data. Jadi biasanya mungkin dari BPS atau dari lembaga-lembaga penelitian atau dari institusi pendidikan universitas kadang minta data ini itu gitu, atau mungkin dari badan keamanan gitu, kepolisian, TNI dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan regulasi, menjadi kewajiban kami juga untuk menyediakan. Gitu, Mbak. Itu stakeholder Oke, kami jadi semua. stakeholdernya saling berkolaborasi semua ya. Jadi untuk yang di BKK tadi dia bisa menjadi apa namanya, pelatih dan juga bisa menyalurkan langsung. Betul sekali. Ya, kita fasilitasi, integrasikan. Nih, Kak, kalau untuk kedepannya nih, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman konconaker di rumah yang mungkin tertarik untuk menjadi seorang pengantar kerja suatu saat nanti, Wis. atau juga ada pesan-pesan untuk konconaker yang saat ini ingin mengembangkan karir. Tadi kayaknya pencari kerja kan tidak hanya penganggur ya, tapi bisa jadi orang yang memang sudah bekerja tetapi ingin berpindah tempat gitu ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Kak Amrih Widi selaku pengantar kerja ahli muda dan koordinator wilayah IKA Perjasi wilayah Jawa Tengah. Silakan Kak Amrih. Iya. Oke. Kalau ada teman-teman yang tertarik untuk jadi pengantar kerja, saya sarankan ya, yang utama memang ini butuh hati untuk melayani. Jadi kalau teman-teman mau daftar kemari, pastikan bahwa niat teman-teman adalah untuk melayani pencari kerja untuk dapat bekerja dan pemberi kerja untuk dapat tenaga kerja. Ini bagi saya pribadi ini kayak ladang pahala, Mbak. Jadi bayangkan kalau kita ini bisa menolong, hati kita benar-benar untuk melayani, kita bisa menolong satu orang untuk ditempatkan, entah caranya bagaimana, dengan yang sesuai yang regulasi ya. Saat dia bisa membiayai hidup keluarganya, membiayai hidupnya, Anda bayangkan, itu pahala loh. Itu. Jadi teman-teman yang mau mendaftar, ayo daftar aja. Besok kalau ada lowongan pengantar kerja, karena sekarang sebetulnya juga sebenarnya banyak ya, tapi mungkin belum terlalu familiar gitu, kesempatannya banyak. Nah, yang kedua, sebentar lagi itu kan reformasi birokrasi. Ya. Kemarin agenda Pak Presiden ya, jadi kemungkinan dalam waktu dekat itu akan ada perubahan dari teman-teman yang saat ini belum JFT menjadi JFT. Ada kemungkinan pengantar kerja akan bertambah. Nah, kami mohon teman-teman yang kemungkinan besok akan bergabung dengan IKA Perjasi gitu ya, dengan pengantar kerja, ayo kita dorong hati melayani ini supaya kita betul-betul berdampak. Jadi layanan kita bukan semata-mata pendataan, tapi penempatan yang utama. Karena kita itu ditugaskan utamanya adalah membantu menempatkan tenaga kerja, pemenuhan tenaga kerja. Itu. Yang lainnya adalah ya penting semuanya, tapi itu yang utama adalah hati yang melayani. Itu Mbak. Ya, itu tadi pesan-pesan untuk konconaker yang mungkin nanti akan tertarik mendaftar ataupun menjadi pengantar kerja, entah itu melalui jalur CPNS, P3K, atau justru yang sudah menjadi PNS dan ingin berganti jalur ke JFT pengantar kerja. Nah, sekarang pesannya, Kak, saya minta pesannya untuk konconaker yang tadi ingin mencari pengembangan karir, ingin pekerjaan baru, pengembangan karir atau mungkin juga pekerjaan baru. Nah, monggo pesan-pesannya, Kak. Iya, di salah satu tugas pengantar kerja itu selain yang macam-macam tadi adalah PBJ, penyuluhan dan bimbingan jabatan. Nah, ini kadang teman rekan-rekan konconaker belum paham ya. Sebenarnya silahkan datang ke Dinas Tenaga Kerja. Di sana ada 2 fungsi kami, penyuluhan jabatan. Itu
akan diarahkan, diberikan wawasan pandangan tentang jabatan-jabatan yang ada saat ini, yang lagi tren, yang lagi bergerak saat ini, kemudian apa, bagaimana, siapa, di mana, itu akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah bimbingan jabatan. Di sini konco-konco naker akan dibantu untuk bisa menemukan minat dan bakatnya. Kalau konco-konco naker kesulitan bagaimana caranya, nanti bisa di aplikasi kami juga sudah kami sediakan. Itu untuk penelusuran bakat dan kecerdasan, silahkan nanti dimanfaatkan. Ini nanti kalau masih bingung, silahkan datang ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Caranya gimana sih? Sudah ada di situ, kami sudah fasilitasi. Nanti rekan-rekan dari tim rekan-rekan kami pengantar kerja yang seragamnya seperti ini kelak gitu, silahkan ditanya, mereka akan berikan itu penyuluhan, bimbingan jabatan, sehingga harapannya nanti teman-teman tidak bingung untuk nyari pekerjaannya. Saat sudah ketahuan nih, ternyata bakat saya di sini, kemampuan saya di sini, oh lowongan-lowongannya yang cocok tuh A, B, C, D, ini. Nah, jadi harapannya saat nanti bekerja lebih kerasan, lebih bisa mengembangkan bakat, talentanya sesuai dengan minatnya juga. Gitu, Mbak. Singkat Oke, satu lagi Kak Amri. Oh iya, jejaringnya iya, kan boleh. jejaringnya kan nggak hanya itu, tapi juga pemberi kerja juga Kak. Nah, untuk konco naker stakeholder kita yang dari pemberi kerja, dari perusahaan, dari HRD, mungkin ada pesan-pesannya Kak, ya. silahkan. Oh iya, bagi teman-teman HRD, mitra kerja kami, terima kasih kalau saat ini Bapak Ibu bergabung. Monggo manfaatkan kami pengantar kerja di Jawa Tengah, di kabupaten kota, sampaikan lowongannya jika Bapak Ibu membutuhkan pencari kerja yang qualified, kami akan usahakan bantu. Kami juga punya tugas untuk membantu seleksi kalau memang dibutuhkan, dan silakan manfaatkan aplikasi kami juga untuk bisa memperoleh tenaga kerja yang qualified sesuai pendidikan, wilayah. Kemudian juga sudah ada fitur untuk psikometri, jadi Bapak Ibu langsung tahu tuh potensi-potensinya, kecerdasannya, bakatnya seperti apa. Silakan dimanfaatkan. Kalau perlu untuk koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami atau teman-teman kami di Kap Kota. Nanti kita akan dorong apa yang dibutuhkan untuk membantu Bapak Ibu, sampaikan. Kami akan upayakan. Jadi pesan kami singkatnya, manfaatkan kami sebaik mungkin, seluas mungkin, seoptimal mungkin, kami siap membantu. Itu ya. Wah, saya suka banget loh dengan kata-katanya Kak Amri dari tadi, manfaatkan kami. Jadi pengantar kerja ini di sini berarti memposisikan diri memang benar-benar untuk melayani ya Kak ya, melayani pencari kerja, pemberi kerja, dan stakeholder lainnya. Nah, Kak, ini karena waktunya juga terbatas. Nah, kita tuh punya ini Kak, punya tradisi kalau di Goreng Bakwan ngobrol bareng bab gawean itu ada tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Sulit ya, aku bingung ya. Iyalah. Jadi ini kan kita lagi di rumah terus ya Kak ya, udah hampir 2 tahun ini, mungkin banyak yang tidak bisa berwisata, wisatanya wisata virtual, pikniknya piknik virtual. Nah, kakak kan juga mungkin inget ya kalau ada beberapa landmark yang terkenal di beberapa negara-negara. Mungkin sambil menghayal, membayangkan kalau seandainya kita ke Amerika Serikat tuh, di sana ada, iya kan, di sana ada patung Liberty gitu kan. Kalau di China ada tembok besar Cina. Kemudian kalau Kak Amri mungkin pingin yang romantis-romantis, perginya ke Paris, Prancis, ada Menara Eiffel. Ada Menara Pisa di Itali, ada Taj Mahal di India gitu. Di Indonesia juga ada Candi Borobudur. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah di negara apa sih yang semuanya itu ada? Di negara apa? Di Indonesia ada. Negara Indonesia? Tetot, belum Kak. Negara apa yang semuanya ada? Ini jawabnya nggak usah serius-serius Kak, ini bukan psikometri, bukan TPA, bukan CAT, CPNS, ini tebak-tebakan Kak. Waduh, menyerah. Nggak boleh nyerah. Ungaran negara Indonesia itu ada tuh di apa? Dekat Candi Gedong Songo itu ada. Oh gitu ya, kompletnya di situ ya. Komplet malah. Miniatur, kalau itu mah miniatur. Yang semuanya ada adalah negara
kan ada. Oh, baiklah, terima kasih. Iya, Oke. negaranya adalah negara kan ada, negara Kanada kan Ya, ada. oke deh. Kan Mm-mm. ada. Ya. Sekarang saya mau kasih tebak-tebakan. Nggak Ini karena mau, kita nggak COVID, boleh, nggak kita kan boleh. harus menjaga kesehatan. Oke. Buah apa yang paling sopan? Hah? eh Buah apa? Mangga. Kan Pinter kalau ya, misal, itu iya, tebanan saya soalnya. bener ya, bener ya. Ini Ya kalau udah, tiap kali ketemu, monggo, mangga mangga. ya. Itu kalau Iya, orang sip Sunda, sip. Kak. Itu orang Iya. Sunda. Oke, Iya. sebenarnya kalau kita Oke ngobrol oke. tentang pengantar kerja, tentang pencari kerja, dan banyak hal ini waktunya nggak cukup. Kita harus bikin banyak episode selanjutnya, Kak. Mungkin suatu saat kita Oke akan oke bahas oke. khusus tentang aplikasi Emakaryonya. Bisa jadi suatu saat kita akan bahas khusus tentang BKK-nya gitu ya, Kak ya. Siap Satu saat siap nanti. siap. Tapi untuk kali ini kita bahas permukaannya saja dulu, pengantar kerja itu apa, jabatan fungsional pengantar kerja itu apa, dan fungsi apa aja sih, pelayanan apa aja yang bisa dilakukan oleh pengantar kerja untuk stakeholder Konconaker yang ada di Jawa Tengah. Nah, akhir Oke kata, siap. karena waktunya juga sudah habis, yuk kita say no to rebahan, biar manfaat for everyone. Angger ngobrol bareng bab gawean, pokok enggur neng goreng bakwan. Goreng Sampai bakwan. jumpa. Oke. Terima kasih Salam banyak sehat Kak semuanya. Amri. Terima Salam kasih. Salam sehat. salam. Oke, ya.